Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang di Misteri Malam. Malam ini kita akan menyusuri jalanan sunyi, menembus hutan angker yang konon menyimpan kisah-kisah mengerikan. Siap-siap kalian untuk merasakan bulu kuduk yang merinding saat kita bercerita. Bayangkan jika Anda berada di situasi ini, melihat penampakan. Saat sedang beristirahat di gubuk pinggir jalan, tiba-tiba dari kejauhan sebuah mobil muncul. Namun ada yang aneh. Di dalamnya, Anda akan melihat sosok wanita berlumuran darah menatap kosong ke arah Anda. Mengira ini hanyalah ilusi, tapi tunggu dulu, apa yang akan terjadi selanjutnya akan membuat Anda mempertanyakan realitas itu sendiri. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang lebih menarik berikutnya. Tanpa lama-lama, lanjut saja ke ceritanya. Pada pukul sekitar 3 sore, Rian sudah siap untuk memulai perjalanannya menuju rumah Niko. Ia mengenakan jaket kulit favoritnya, helm dan tas punggung yang berisi pakaian dan perlengkapan untuk beberapa hari. Dengan hati-hati, ia memasang ponselnya yang menampilkan aplikasi Maps di setang motornya. Rian menyalakan mesin motornya dan mulai melaju meninggalkan kota tempat tinggalnya. Jalannya awalnya ramai, dipenuhi kendaraan yang berlalu lalang dan hiruk-pikuk aktivitas perkotaan. Ia dengan sabar menavigasi motornya melewati kemacetan kecil dan lampu lalu lintas. Setelah 2 jam perjalanan, pemandangan mulai berubah. Gedung-gedung tinggi dan jalanan-jalanan padat perlahan digantikan oleh area yang lebih lapang. Kendaraan di jalan mulai berkurang dan Rian bisa menikmati perjalanan dengan lebih santai. Memasuki jam ketiga perjalanannya, suasananya berubah drastis. Jalanan menjadi sangat sepi, hanya sesekali ia berpapasan dengan kendaraan lain. Di kiri dan kanan jalan, pepohonan rindang mulai berdominasi pemandangan. Suara mesin motornya terdengar kontras dengan kesunyian alam di sekitarnya. Rian menikmati perubahan suasana ini. Udara terasa lebih segar dan ia bisa merasakan angin yang lebih sejuk menerpa wajahnya. Meski lelah mulai terasa, Rian tetap semangat. Ia membayangkan pertemuannya dengan Niko dan keseruan yang akan mereka alami di pantai dengan senyum di balik helmnya. Jam di ponsel Rian menunjukkan pukul 5 sore. Cahaya matahari mulai meredup, menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan. Kelelahan mulai terasa di tubuh Rian setelah berkendara selama 2 jam tanpa henti. Matanya menangkap sebuah gubuk tua di pinggir jalan, setengah tersembunyi di balik semak-semak. Rian memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ia mengarahkan motornya ke gubuk itu, mematikan mesin dan turun untuk meregangkan tubuhnya yang kaku. Gubuk itu tampak sudah lama ditinggalkan, dengan atap yang sedikit bocor dan dinding kayu yang lapuk. Namun ia merasa bersyukur mendapat tempat yang berteduh. Baru beberapa menit Rian duduk di bangku kayu yang reot di dalam gubuk. Telinganya menangkap suara mesin mobil mendekat. Ia mengintip dari celah dinding, melihat sebuah van tua berwarna putih kusam melaju pelan di jalanan yang sepi ini. Tiba-tiba van itu melambat tepat di depan gubuk. Jantungnya Rian berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Saat van itu nyaris berhenti, matanya tertuju pada jendela belakangnya yang terbuka setengah. Apa yang dilihatnya membuat darahnya seolah membeku. Di kursi belakang, samar-samar dalam cahaya senja yang temaram, Rian melihat sosok wanita. Wajahnya yang pucat kontras dengan noda merah gelap yang memenuhi pakaiannya. Yang paling mengerikan, mata wanita itu terbuka lebar, menatap langsung ke arah Rian. Untuk sesaat yang terasa seperti selamanya, pandangannya mereka bertemu. Mata wanita itu kosong namun seolah menembus jiwa Rian. Bibirnya yang pucat bergerak-gerak tanpa suara, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Secepat van itu melambat, secepat itu pula kendaraan tersebut kembali melaju.
membawa sosok mengerikan itu menjauh. Rian terpaku di tempatnya, nafasnya yang terengah-engah. Otaknya berusaha memproses apa yang baru saja ia saksikan. Kesunyian kembali menyelimuti area itu, hanya diselingi suara jangkrik dan gemerisik dedaunan. Rian masih berdiri kaku, bertanya-tanya apakah yang dilihatnya nyata atau hanya ilusi akibat kelelahan. Dengan tangan yang gemetar, Rian menyalakan mesin motornya. Jantungnya masih berdegup kencang. Bayangan wanita berlumuran darah itu terus menghantuinya di pikirannya. Ia memutuskan untuk mengejar van tersebut, berharap bisa mendapatkan penjelasan atau setidaknya memastikan bahwa apa yang dilihatnya nyata. Rian memacu motornya, melaju kencang di jalanan yang sepi. Matanya terus mencari tanda-tanda keberadaan van putih itu. Setelah beberapa menit berkendara, ia melihat bekas ban yang melenceng ke arah jurang di sisi jalan. Rian menghentikan motornya dan dengan hati-hati mendekati tepi jurang itu. Apa yang dilihatnya membuat bulu kuduknya berdiri. Di dasar jurang, sekitar 20 meter di bawah, terdapat bangkai sebuah van. Yang mengejutkan Rian bukanlah keberadaan van itu, melainkan kondisinya. Van tersebut bukan bangkai kendaraan yang baru saja mengalami kecelakaan. Bodinya sudah berkarat parah, dengan cat putih yang nyaris tak terlihat di antara lumut dan tanaman merambat. Beberapa bagian mobil sudah runtuh dan hancur, dan vegetasi tumbuh di dalam dan di sekitarnya. Jelas sekali bahwa van itu sudah berada di sana selama bertahun-tahun. Rian terduduk lemas di tepi jalan, pikirannya berkecamuk. Bagaimana mungkin van yang baru saja ia lihat melaju di jalan ternyata sudah menjadi rongsokan di dasar jurang. Dan sosok wanita itu siapa? Dia sebenarnya. Senja semakin gelap dan suasana hutan yang sunyi terasa semakin mencekam. Tak ada orang satupun yang lewat di jalanan itu. Rian sadar bahwa ia harus segera melanjutkan perjalanannya jika ingin sampai di rumah Niko sebelum tengah malam. Dengan tangan masih bergemetar, ia kembali ke motornya. Sepanjang sisa perjalanan ini, Rian terus memikirkan kejadian aneh yang baru saja ia alami. Ia bertanya-tanya apakah harus menceritakan hal ini pada Niko nanti, atau menyimpannya untuk dirinya sendiri. Satu hal yang pasti, perjalanan ini telah memberikan pengalaman yang tak akan pernah dilupakan. Jam digital di speedometer motor Rian menunjukkan pukul 18.30. Langit sudah gelap sepenuhnya, cahaya bulan sabit yang sesekali mengintip di antara awan. Rian terus melaju di jalanan yang sepi. Kelelahan mulai terasa di bahunya, namun tekadnya untuk segera sampai ke rumah Niko membuatnya bertahan. Sesekali ia berpapasan dengan kendaraan lain yang melaju dari arah berlawanan. Cahaya lampu depan mereka menyilaukan mata Rian sesaat sebelum kembali tenggelam dalam kegelapan malam. Pepohonan di kiri dan di kanan jalan menciptakan bayangan-bayangan yang seolah bergerak dalam gemerangan. Tiba-tiba Rian menyadari ada cahaya yang terpantul di kaca spionnya. Sebuah kendaraan tampaknya mengikuti di belakangnya. Awalnya ia merasa lega, berpikir bahwa setidaknya ada orang lain yang di jalan ini. Namun sesuatu terasa janggal. Ketika Rian mempercepat laju motornya, sorot lampu di belakangnya juga semakin cepat, seolah tak ingin tertinggal. Saat Rian memperlambat kecepatannya, cahaya itu pun ikut melambat, menjaga jarak yang konstan. Keanehan ini membuat bulu kuduk Rian kembali berdiri dan memikirkan kejadian-kejadian aneh yang sebelumnya terjadi. Selama beberapa menit, Rian mencoba mengabaikan kehadiran misterius itu di belakangnya, namun rasa penasaran dan was-was akhirnya mengalahkan logikanya. Ia memutuskan untuk berhenti dan mengecek siapa atau apa yang mengikutinya.
Dengan hati berdebar, Rian menepikan motornya di bahu jalan. Ia memastikan mesin dan lampu, lalu perlahan-lahan menoleh ke belakang, bersiap menghadapi apapun yang akan ada di sana. Alangkah terkejutnya Rian ketika mendapati kekosongan di belakangnya. Tidak ada kendaraan, tidak ada lampu, bahkan tidak ada tanda-tanda kehidupan selain suara serangga malam dan gemerisik dedaunan. Jalanan yang di belakangnya gelap dan kosong sejauh mata memandang. Rian mengucek matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia turun dari motor, berjalan beberapa langkah ke belakang, berharap menemukan penjelasan logis. Namun tetap tidak ada apa-apa, hanya kegelapan malam dan bayangan pepohonan yang menyambut pandangannya. Keringat dingin mulai membasahi dahi Rian. Pikirannya berkecamuk, mencoba mencari penjelasan rasional atas apa yang baru saja ia alami. Mungkinkah ia berhalusinasi karena kelelahan, atau ada penjelasan supernatural di balik semua kejadian ini? Dengan tangan gemetar, Rian kembali ke motornya. Ia menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Satu hal yang ia yakini, ia harus segera sampai ke rumah Niko. Dengan tekad baru, Rian menyalakan kembali mesin motornya dan melanjutkan perjalanannya, kali ini dengan kewaspadaan yang jauh lebih tinggi terhadap sekelilingnya. Setelah beberapa jam yang terasa seperti selamanya, pemandangan di sekitar Rian mulai berubah. Kegelapan hutan yang mencekam perlahan-lahan digantikan oleh cahaya temerang. Di kejauhan ia bisa melihat titik cahaya yang semakin lama semakin jelas, tanda kehidupan yang akhirnya muncul. Jantung Rian berdegup kencang, kali ini karena lega. Ia memasuki sebuah perkampungan kecil. Rumah-rumah sederhana berjajar di kiri dan di kanan jalan. Beberapa masih menyalakan lampu teras mereka. Anjing-anjing yang menyalak dari kejauhan, dan sesekali terdengar suara obrolan samar penduduk yang belum tidur. Rian memperlambat laju motornya, menikmati transisi dari kesunyian hutan dan kehangatan pemukiman manusia. Beberapa orang yang masih beraktivitas di luar rumah memandanginya dengan tatapan ingin tahu jelas. Kedatangan orang asing di dalam di malam hari bukanlah pemandangan yang biasa bagi mereka. Setelah melewati perkampungan, jalan mulai lebar dan ramai. Lampu-lampu jalan menerangi aspal dengan baik, dan Rian bisa melihat papan penunjuk jalan yang mengarah ke kota. Rasa lega yang semakin membanjiri dirinya. Tak lama kemudian ia memasuki pinggiran kota. Bangunan-bangunan mulai terlihat lebih modern walau tidak setinggi gedung-gedung di kota besar. Lalu lintas yang mulai terasa lebih hidup dan ramai, dengan beberapa mobil dan motor yang berlalu lalang. Papan iklan dan lampu neon toko-toko masih buka menyambut Rian. Dan kejadian yang aneh ia alami dari perjalanan terasa seperti mimpi buruk yang mulai memudar. Cerita tamat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita yang menarik berikutnya. Jika kalian memiliki cerita yang sangat menarik dan seru, bisa kirimkan ke email kita di kolom deskripsi. Terima kasih.